pelaku yang menerapkan kurikulum merdeka saat itu. Nah, dari penerapan kurikulum merdeka di tengah kebingungan kami, maka guru dituntut untuk menyajikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar mereka. Namun, fakta yang muncul, perkembangan teknologi ini akan berpengaruh terhadap perilaku anak. Budaya gotong royong yang dulu sudah melekat pada diri anak itu sudah hampir punah. Kenapa? Karena anak akan asik dengan menggunakan medsos seperti yang hari ini Bapak lakukan. Ketika ada pembicara masih menggunakan HP. Nah, tentunya jika ini diterus-teruskan, maka cita-cita pemerintah terkait dengan profil pelajar Pancasila itu tidak akan bisa kita laksanakan. Kenapa? Pemerintah sudah meminta untuk menguatkan profil pelajar Pancasila pada setiap pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila, dilakukan sebuah strategi yang kami beri nama sebagai KOBAMA. KOBAMA itu adalah akronim dari kolaborasi bersama untuk menciptakan masa depan. Nah, tujuan dari praktek baik ini adalah untuk menghasilkan proyek yang dapat meningkatkan iklim kebinekaan pada siswa melalui kesadaran bersama dalam membangun kegiatan atau budaya gotong royong, merawat tanaman di lingkungan belajar, serta melestarikan budaya melalui penampilan wayang satwa dan juga penciptaan lagu Hujan Jangan Marah. Hasil yang diharapkan itu adalah tercipta budaya positif yang ada di sekolah, sehingga akan terjadi sebuah perubahan tingkah laku dari diri siswa untuk menciptakan interaksi sosial yang berkelanjutan. Hadirin sekalian, bahwa situasi dari praktek baik ini kami jadikan, saya petakan menjadi 3. Yang pertama adalah penyebab masalah. Di dalam penyebab masalah itu kita ketahui lingkungan belajar siswa itu beragam, baik dari latar belakang pendidikan orang tua, dari lingkungan sosial budayanya, itu mempengaruhi terhadap kualitas pembelajaran. Kemudian pemanfaatan gawai atau smartphone ini dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat dalam berinteraksi dengan sesama. Anak memiliki banyak sekali teman di Facebook, teman di IG, tetapi sangat jarang berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya. Kemudian praktek baik ini sangat penting untuk dibagikan. Kenapa? Karena melalui kolaborasi atau KOBAMA itu tadi, itu dapat meningkatkan iklim kebinekaan. Melalui KOBAMA itu dapat mengoptimalkan potensi siswa. Nah, sedangkan yang ketiga situasinya adalah peran kita bagaimana? Peran saya mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Mulai dari berkolaborasi dalam memetakan aset dan membuat modul. Kemudian pada pelaksanaan melalui penerapan pembelajaran project based learning, dan evaluasinya adalah memastikan setiap tahapan itu bisa berjalan dengan baik. Berikutnya adalah tantangan. Pada tantangan, saya melihat bahwa aset yang ada di sekolah kami itu belum terpetakan dengan baik. Kemudian yang kedua, itu perlunya kita sebagai guru untuk menyajikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Yang ketiga, itu dengan majunya teknologi itu, kita harus dapat mengambil peran untuk memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Nah, bagaimana semua ini dapat kita lakukan? Salah satu jawabannya dengan berkolaborasi. Berikutnya aksinya.
aksi yang kami lakukan itu pada kegiatan kokurikuler, pada pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema gaya hidup berkelanjutan. Di sini kami membagi beberapa tahapan. Yang pertama dalam berkolaborasi memetakan aset dan penyusunan modul disesuaikan dengan 7 aset yang ada. Yang kedua dalam pelaksanaan program, kami menggunakan pembelajaran project based learning dengan 6 sintak yang ada. Kemudian yang berikutnya ada produknya berupa resume, poster, unggah lagu, penampilan wayang, dan kegiatan gotong royong untuk mengangkat siswa untuk berani berpatungan menanam bibit tanaman buah. Nah, dari proses ini sudah terjadi sebuah pembelajaran, baik itu proses, kemudian konten, kemudian produk sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, refleksinya adalah pembelajaran project based learning ini dapat memunculkan iklim kebinekaan, kemudian melalui kolaborasi dapat meningkatkan pemahaman tentang profil pelajar Pancasila, kemudian siswa menjadi lebih terbuka terhadap keberagaman. Nah, berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi Obama ini, kolaborasi ini, dan saling menghormati, saling toleran, itu akan bisa kita capai. Sehingga di sini akan membentuk sebuah ekosistem sekolah. Hadirin sekalian, terkait dengan simpulannya, melalui Obama itu dapat meningkatkan iklim kebinekaan. Melalui Obama itu dapat memahami, menerapkan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tampil pada link berikut ini, mohon diklik. Terkait dengan kegiatan dokumentasi pelaksanaan panen hasil belajar implementasi Obama. Ini adalah proses kegiatan wayang satwa. Aset yang ada di sekolah kami memiliki bapak guru yang mampu di sektor pedalangan. Kami juga memiliki bapak ibu guru yang piawai dalam penciptaan lagu. Dengan itu bisa untuk memantik kreasi anak. Kami juga memiliki SDM yang bisa menguatkan anak secara religi. Sayang sekali ketika potensi-potensi ada ini hanya dibiarkan, itu tidak akan membentuk loncatan-loncatan untuk ekosistem sekolah menuju sesuatu yang positif. Oke, sudah cukup 10 menit. Terima kasih, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Baik, terima kasih Pak Ma'ruf. Ternyata bapaknya jangan bikin jam terus ya. Baru mau di-order juga udah langsung bilang sudah 10 menit. Oke, baik, terima kasih Pak Ma'ruf. Mungkin nanti bisa kita gali lagi tentang Obama ini melalui pertanyaan-pertanyaan dari para panelis dan juga ini dari Bapak. Monggo Pak Wiono bisa memulai nanti.